Pernahkah Anda merasa cemas karena pasangan Anda memiliki kebiasaan belanja yang tidak terkendali? Apakah Anda khawatir bahwa kebiasaan tersebut bisa membahayakan stabilitas finansial keluarga? Jika iya, maka video hari ini adalah jawaban yang Anda cari. Di sini, kami akan membahas 12 cara efektif untuk menghadapi pasangan yang super boros tanpa menyalahkan atau memperburuk hubungan Anda. Simak penjelasannya hingga akhir agar Anda bisa menciptakan kehidupan finansial yang lebih sehat dan harmonis bersama pasangan. 1. Kenali pola perilaku borosnya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami alasan di balik kebiasaan boros pasangan Anda. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda dalam berbelanja. Ada yang menggunakan belanja sebagai pelarian dari stres atau tekanan emosional. Ada juga yang merasa perlu mengikuti tren demi mendapatkan pengakuan sosial. Misalnya, mungkin pasangan Anda merasa tertekan untuk membeli barang-barang mewah karena ingin dihargai oleh teman-teman atau kolega. Dengan memahami pola perilaku ini, Anda dapat menemukan pendekatan yang lebih tepat untuk membantu mereka mengubah kebiasaannya. Setelah Anda memahami alasan di balik perilaku boros pasangan, cobalah untuk melihat bagaimana pola ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah mereka sering membeli barang-barang yang tidak diperlukan secara impulsif? Atau apakah mereka cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang memberikan kepuasan sesaat, seperti makan di restoran mahal setiap minggu? Dengan mengamati pola ini, Anda bisa mulai berbicara dengan pasangan tentang bagaimana kebiasaan tersebut berdampak pada masa depan keuangan keluarga. Pendekatan yang penuh empati akan membuat mereka lebih terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. 2. Lakukan diskusi terbuka dan jujur. Diskusi terbuka dan jujur adalah kunci untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam hubungan. Namun, penting untuk memastikan bahwa diskusi ini dilakukan dengan cara yang tidak menuduh atau menyudutkan pasangan. Sebagai contoh, hindari menggunakan kalimat seperti "kamu selalu boros" atau "uang kita habis karena kamu". Sebaliknya, gunakan kalimat yang lebih lembut dan fokus pada perasaan Anda sendiri, seperti "aku merasa khawatir dengan kondisi keuangan kita saat ini". Ini akan membantu pasangan merasa lebih nyaman dan tidak merasa diserang. Selain itu, pastikan diskusi ini dilakukan pada waktu yang tepat, misalnya ketika suasana hati pasangan sedang baik dan tidak ada gangguan lain. Fokuskan pembicaraan pada dampak perilaku boros terhadap masa depan bersama, bukan pada kesalahan individu. Misalnya, Anda bisa menjelaskan bagaimana tabungan yang lebih besar dapat membantu mewujudkan impian keluarga, seperti membeli rumah atau liburan bersama. Dengan cara ini, pasangan akan lebih termotivasi untuk mengubah kebiasaan mereka demi tujuan bersama. 3. Buat anggaran bersama. Salah satu cara paling efektif untuk mengontrol pengeluaran adalah dengan membuat anggaran bersama. Anggaran ini harus mencakup semua kebutuhan penting, seperti biaya makan, transportasi, cicilan rumah, atau tagihan listrik. Selain itu, sisihkan sebagian uang untuk tabungan dan dana darurat. Misalnya, jika penghasilan bulanan Anda dan pasangan adalah 10 juta rupiah, alokasikan 5 juta rupiah untuk kebutuhan pokok, 3 juta rupiah untuk tabungan, dan sisanya untuk pengeluaran tambahan seperti hiburan atau belanja non-esensial. Namun, penting untuk memastikan bahwa anggaran ini realistis dan fleksibel. Jangan membuat batasan yang terlalu ketat hingga pasangan merasa terbebani. Berikan ruang untuk dana hiburan agar mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa terlalu dibatasi. Misalnya, jika pasangan suka makan di luar, alokasikan anggaran khusus untuk makan di restoran, tetapi tetapkan batas maksimal yang wajar. Dengan cara ini, pasangan akan lebih mudah mematuhi anggaran tanpa merasa tersiksa. 4. Pisahkan keuangan pribadi dan keluarga. Jika pasangan Anda sulit mengontrol pengeluaran, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah memisahkan keuangan pribadi dan keluarga. Misalnya, buat rekening bersama
khusus untuk kebutuhan rumah tangga, seperti biaya makan, tagihan, dan cicilan. Sementara itu, masing-masing pasangan tetap memiliki rekening pribadi untuk pengeluaran individual. Dengan cara ini, Anda bisa memastikan bahwa uang untuk kebutuhan keluarga tidak digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak penting. Namun, penting untuk menjelaskan kepada pasangan bahwa pemisahan ini bukan berarti saling curiga, melainkan untuk melindungi stabilitas keuangan keluarga. Misalnya, jika pasangan memiliki hobi belanja yang mahal, mereka bisa menggunakan rekening pribadinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengganggu anggaran keluarga. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa merasa lebih nyaman dan tidak merasa dibatasi oleh aturan yang terlalu ketat. 5. Ajarkan literasi keuangan. Terkadang, seseorang boros karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, ajarkan literasi keuangan kepada pasangan Anda agar mereka lebih sadar tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Misalnya, rekomendasikan buku, podcast, atau kursus online tentang keuangan pribadi. Anda juga bisa memberikan contoh nyata tentang manfaat menabung dan investasi jangka panjang, seperti bagaimana tabungan bisa membantu mewujudkan impian keluarga, atau bagaimana investasi bisa melipat gandakan uang dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ajak pasangan untuk melihat dampak buruk dari kebiasaan boros. Misalnya, jelaskan bagaimana utang kartu kredit bisa semakin bertambah karena bunga yang tinggi, atau bagaimana pengeluaran yang tidak terkendali bisa menghambat pencapaian tujuan finansial jangka panjang, seperti membeli rumah atau mempersiapkan pendidikan anak. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pasangan akan lebih termotivasi untuk mengubah kebiasaan mereka. 6. Tetapkan tujuan keuangan bersama. Menetapkan tujuan keuangan bersama adalah cara yang ampuh untuk memotivasi pasangan agar lebih hemat. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah dalam 5 tahun ke depan, ajak pasangan untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Hitung berapa banyak uang yang perlu ditabung setiap bulan dan bagaimana cara mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Dengan memiliki visi yang jelas, pasangan akan lebih termotivasi untuk mengontrol pengeluaran mereka demi mewujudkan impian bersama. Namun, pastikan tujuan keuangan ini spesifik, terukur, dan realistis. Misalnya, jika Anda ingin menabung 50 juta rupiah dalam 2 tahun, hitung berapa banyak uang yang perlu disisihkan setiap bulan. Jelaskan juga bagaimana pencapaian tujuan ini akan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga. Dengan cara ini, pasangan akan merasa bahwa usaha mereka memiliki makna dan dampak positif, sehingga lebih mudah untuk mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat. 7. Kurangi akses pada kartu kredit atau pinjaman. Kartu kredit seringkali menjadi penyebab utama perilaku boros karena memberikan akses mudah untuk berbelanja tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Jika pasangan Anda sering menggunakan kartu kredit untuk belanja impulsif, pertimbangkan untuk membatasi jumlah kartu kredit yang digunakan. Misalnya, simpan kartu kredit di tempat yang sulit diakses, seperti brankas, dan hanya gunakan untuk kebutuhan penting saja. Selain itu, ganti metode pembayaran dengan uang tunai atau debit untuk membatasi pengeluaran. Misalnya, jika pasangan ingin berbelanja, minta mereka untuk membawa uang tunai dalam jumlah tertentu sesuai anggaran. Dengan cara ini, mereka akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang karena tidak ada opsi untuk menggesek kartu kredit. Langkah ini juga akan membantu mengurangi risiko utang yang semakin menumpuk akibat bunga kartu kredit yang tinggi. 8. Libatkan profesional keuangan. Jika upaya Anda untuk mengubah kebiasaan boros pasangan tidak membuahkan hasil, pertimbangkan untuk melibatkan profesional keuangan. Misalnya, konsultasikan kondisi keuangan keluarga kepada perencana keuangan yang dapat membantu menyusun strategi keuangan yang sehat. Profesional ini bisa memberikan panduan tentang bagaimana mengelola anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan cara yang lebih efektif.
Selain itu, jika masalah keuangan mulai memengaruhi hubungan Anda, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konselor hubungan. Konselor ini bisa membantu menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan pandangan tentang uang. Dengan bantuan profesional, Anda dan pasangan bisa menemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa tidak ada salahnya untuk meminta bantuan jika Anda merasa membutuhkan dukungan eksternal. 9. Batasi pengaruh media sosial. Media sosial seringkali menjadi pemicu utama keinginan untuk mengikuti tren atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Misalnya, pasangan Anda mungkin tergoda untuk membeli barang mewah hanya karena melihat postingan teman atau influencer di media sosial. Untuk mengatasi hal ini, ajak pasangan untuk lebih selektif dalam mengonsumsi konten media sosial. Ingatkan mereka bahwa gaya hidup yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Banyak orang memposting konten untuk menunjukkan citra tertentu, bukan kehidupan sehari-hari mereka yang sebenarnya. Alih-alih terpengaruh oleh tren, dorong pasangan untuk fokus pada nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan stabilitas finansial. Dengan mengurangi pengaruh media sosial, mereka akan lebih mudah mengontrol keinginan untuk berbelanja impulsif. 11. Hindari memanjakan pasangan. Jika Anda selalu menyelamatkan pasangan dari utang atau masalah keuangan, mereka mungkin tidak merasa perlu berubah. Misalnya, jika pasangan sering menghabiskan uang tanpa memikirkan konsekuensinya, tetapi Anda selalu membayar tagihan mereka, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghindari memanjakan pasangan dalam hal keuangan. Biarkan mereka mengalami konsekuensi dari keputusan keuangan mereka sendiri, tentu saja dalam batas yang wajar. Misalnya, jika mereka kehabisan uang karena belanja impulsif, biarkan mereka merasakan ketidaknyamanan akibat kekurangan uang. Dengan cara ini, mereka akan lebih sadar tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Namun, pastikan Anda tetap mendukung mereka secara emosional, meskipun tidak membantu secara finansial. 12. Evaluasi hubungan jika masalah tak teratasi. Jika semua upaya telah dilakukan dan pasangan tetap tidak mau berubah, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi hubungan Anda. Stabilitas finansial sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Jika kebiasaan boros pasangan terus berlanjut tanpa adanya perbaikan, ini bisa menjadi beban yang terlalu besar bagi hubungan Anda. Namun, sebelum mengambil keputusan besar, pastikan Anda telah mencoba semua cara yang memungkinkan. Diskusikan masalah ini dengan jujur dan terbuka, serta pertimbangkan untuk melibatkan profesional jika diperlukan. Jika setelah semua upaya ini pasangan masih tidak menunjukkan niat untuk berubah, mungkin Anda perlu mempertimbangkan apakah hubungan ini masih sehat bagi Anda. Ingatlah bahwa keberlanjutan finansial adalah fondasi penting untuk kehidupan yang bahagia dan stabil. Itulah 12 cara efektif untuk menghadapi pasangan yang super boros. Semoga tips-tips ini bisa membantu Anda menciptakan kehidupan finansial yang lebih sehat dan harmonis bersama pasangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.